kedalaman ya, jadi ada kedalaman. Sehingga di dalam teori gelombang ada yang namanya gelombang laut dalam, gelombang transisi, sama gelombang dangkal. Ya. Kalau kita tinjau, maka untuk dapat apakah gelombang kita masuk dalam kategori gelombang laut dalam, gelombang laut transisi, atau gelombang laut dangkal, maka kita perlu panjang gelombang. Ya, dari mana dapat angka panjang gelombang? Biasanya periode yang kita bangkitkan dari metode SPM itu kita pakai menghitung panjang gelombang. Ya, kita pakai menghitung panjang gelombang dengan persamaan GT kuadrat ya per 2pi. Ya, ini. Jadi panjang gelombang laut dalam itu GT kuadrat per 2pi. Jadi selalu kita tinjau seperti itu. Kemudian kita bagi dengan kedalaman D per L0. Ya. Cari nilai D per L0. Kemudian kita memanfaatkan buku ini, ya, lampiran 1 di papan pojok untuk lihat berapa D per L-nya. Di sini ada D per L ya. Kemudian kalau sudah dapat D per L dari lampiran papan pojok, kita hitung panjang gelombangnya. Jadi ada namanya periode, ya. Kemudian, ini kan yang kemarin yang kalian bangkitkan ya. Dapat nilai ini A0 sama T0. Kemudian cari L0. Rumusnya di atas. Ya, G T kuadrat per 2pi. Ya. Setelah ketemu L0, hitung D per L0. Ketemu misalnya berapa? Ini biasanya ada kedalaman 2 meter. Kemudian periodenya berapa detik? Nah, hitung di sini. 9 tambah 81 kali 8 tambah 2 kali 3, berapa ini? 1,4. Kalau sudah ketemu seperti ini, berarti dihitung. Cari D per L0. Ya, cari D per L0. Berapa ini? Coba kalkulator dulu. Berapa D? Ini kalau beres mau kalkulator ya? Ya Pak. Tidak mau kalkulator saya kasih uang. Berapa nih? 990. Betul apa?
sudah 9,9. Berarti referensinya 2 bagi 99,8. Nol koma nol dua ya. Kalau sini dia bilang 0,02. Selanjutnya di tabelnya pemotret pojok di sini di tabel lampiran 1 tabel L1 disebutkan bahwa untuk D pada 0,002 itu D per L nya sama dengan 0,05763. Nah, jadi dari tabel L1 dikasih dapat D per L sama dengan 0,05763. Jadi L di sini sama dengan 2 per 0,05763. Berapa ini? 2 bagi 0,05. 4 bang. Kenapa? 0,05763. 4,4. Kita 34 ya. 34 Isi tinggal sama. koma 7. Nah, berapa ini? Ini D per L nya kan 0,05 ya. Masuk dah perairan transisi. Atau perairan dangkal. Satu kalau perairan dalam lebih besar daripada 1/2 D per L lebih besar dari 1/2 itu 0,5. Kemudian ini laut dalam. Kemudian D per L ya antara lebih besar dari 0,1 berapa? 1/25. Kemudian ini transisi, kemudian dangkal D per L ya kurang dari 0,04. Ini D per L ya, maka masuk dalam kelompok laut dangkal ya, D per L nya. Kalau kita lihat tadi D per L ini 0,05. Artinya ada di mana dia? 0,05 di sini ya. Masih masuk di perairan transisi. Nah, ini persamaan ini harusnya ada di dari gelombang Erie. Sudah kami baca dari gelombang Erie. Kemudian ini juga dari turunan rumus ini tadi ya, ketemu energi gelombang itu sama bahwa prinsip gelombang itu adalah sinusoidal ya. Jadi kena pengaruh ini dihitung pakai rumus trigonometri ya, sinusoidal. Ini energi gelombang, energi kinetiknya sama dengan energi potensial ya. Hingga energi gelombang itu /8 rho GH kuadrat L, di mana energi rata-rata tiap satuan luas itu sama dengan rho GH kuadrat dibagi 8. Kemudian ada tenaga gelombang, ada energi di tenaga gelombang itu N dikali dengan E dibagi dengan T ya,
semua kalau mau dilihat ya harus belajar lagi kembali semua dari gelombang Lewis. Apa itu apa itu ada di karakteristik gelombang ya. Jadi fluktuasi muka air terhadap ketinggian diam, di mana N sama dengan 1/2 kali 1 tambah 2 kali sebagai dengan sini 2 kali. K ini bilangan gelombang itu 2 pi per R pun. Itu hanya pengantar saja bahwa rumus inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan rumus ini ya, tinggi gelombang di lokasi ya, tinggi gelombang di lokasi yang ditinjau. Perhatikan di sini garis pantai, kemudian ada arah gelombang dari sini. Ini dia ada efek konvergen sama divergen ya, yang terjadi akibat kontur dasar laut. Dia belok ya, jadi gelombang itu belok. Jadi tinggi gelombang yang ada sampai di pantai itu dihitung dengan koefisien refraksi dikali dengan koefisien Swalin dikali dengan tinggi gelombang A0. Kemarin kan sudah belajar ya bagaimana membangkitkan gelombang pakai metode SPM. Arti yang kalian keluarkan itu adalah ini. Misalnya tinggi gelombangnya Bukan. 2 meter. Nah, ini hasil peramalan kalian 2 meter 8 detik. Ini adalah ya kalau kita mau pakai di pantai ini tidak bisa dipakai ya, karena sepanjang perjalanannya garis pantai dasar pantai itu pasti bentuknya kayak gini kalau kita potong ya. Kemarin sudah selesai tugas ininya, batimetrinya. Siapa yang bikin peta? Coba kalian buat potongannya. Misalnya ini garis kontur ya di pantai ya. Kau bikin peta kan? Ya, misal ya, kalau garis kontur. Kalian terus di sini. Ya. Kalian cross, nah pasti dia akan seperti ini. Ya, kalau kalian potong ini hanya potongan AA. Pasti dia bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian turun ke lapangan ngambil data simetri pasti dia akan setelah kita gambar profilnya dia akan bentuk seperti ini. Tinggal kita centang saja di mana ininya airnya. Kemudian di sini ada kedalaman. Ya. Sehingga ada pengurangan energi gelombang di sini. Kalau energi gelombang berubah ya berpengaruh terhadap profil gelombangnya. Apakah dia panjangnya yang berubah atau tinggi gelombangnya yang berubah? Ya. Jadi perubahan gelombang dari laut dalam menuju laut tangkar itu mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Perubahan ini disebabkan oleh refraksi, pembelokan Gelombang. kemudian Swalin, pendangkalan, kemudian difraksi akibat ada ini halangan. Misalnya di sini ada breakwater, ada gelombang datang, ya. Ini pasti dia akan terdifraksi belok. Nah, kalau mau ini silakan coba nanti lihat di praktikum atau percobaan-percobaan di cahaya. Kurang lebih hampir sama karena cahaya juga merupakan gelombang. Kemudian ini ya, jadi kalau dia ini belok ya menuju ke arah yang dangkal, dia cari yang paling dangkal. Kayak ini ada tanjung keluar seperti ini ya, maka dia belok ke arah ini. Kemudian kalau dia misalnya sini
dia belok pasti mencari arah yang dangkal. Jadi posisi gambarnya itu modelnya seperti ini. Saat gelombang mendekati pantai dengan sudut tertentu merambat melalui hidrogram tidak beraturan, gelombang berubah. Ya, jika kita membangun garis yang normal atau ortogonal, puncak gelombang sebagai gelombang maju dan menganggap bahwa tidak ada energi yang merambat, maka persamaan kurs energinya itu seperti ini ya. Jadi persamaan tenaga gelombangnya ini sebelum kontur ini beda, setelah kontur ini beda, setelah kontur ini beda. Jadi setiap perubahan garis kontur, setiap perubahan kedalaman dia ada pengurangan di sini energi. Ya, yang kalau kita masukkan tadi persamaan energi gelombang ke persamaan ini, kita akan ketemu seperti ini. Ya. Jadi H1 kuadrat per H0 kuadrat itu sama dengan D0 kali N0 dikali dengan L0 dibagi B1 N1 L1. Ya, dari sini tadi. Ya. Jadi kalau dia posisinya di 0, yang tadi di sini, ini 0, maka di sini jadi B0, N0, N0. D-nya sama semua, dari gelombangnya sama semua. Ya. Kemudian di sini ada B1, N1, B1, T. Ya. Yang beda di sini kalau kita ambil mana tadi energi 1/8 rho G H kali L, rho G H kuadrat kali L. Nah yang beda itu di sini rho air laut. Beda kan air laut yang diamal dengan yang di depan ini berat jenisnya? Atau air laut yang ada di Lampung dengan air laut yang ada di Amal-Lama, beda nggak? Beda. Ini. Kemudian G 9,81 beda nggak? Yang ada di Amal dengan yang di Lampung. Jadi kalau kita ganti, maka ini sama dengan D0, N0, rho G H0 kuadrat L0 per 8, T-nya sama ya. Kemudian B1 N1 rho G H1 kuadrat L1. Nah ini kan sama aja ya. Kemudian ini juga sama aja. Ini juga. Jadi yang tersisa dari sini adalah D0, N0, H0 kuadrat, L0 sama dengan D1, N1, A1 kuadrat. Kalau saya kasih turun ini, ya, H berapa sih yang ditulis? H1 kuadrat ya? A1 kuadrat, A0 kuadrat. Apa di sini? D0, N0, L0, B1, N1, L1. Kalau saya jadikan H1 per H0, ini akar D0 nah ini bisa dipisah seperti ini. Ini B1 D0 B1 sama N0 L0 L1. Nah ini yang efek dari refraksi. Ini KR, ini KS. Ya. Jadi kalau kita mau hitung H1 ini sama dengan KR
KS A0. Ya. Nah, KS ini sama dengan A dibagi dengan A aksen 0. Ya. Kemudian KR itu sama dengan ya, jadi ini KR D0 D1, kemudian KS M0 dan 0 dan 1 dan 1. Ya, nanti silakan dilihat ininya. Kemudian untuk dapat nilai KS itu ada di tabel lampiran ini juga. Ya, contohnya kalau misalnya kita lihat di sini suatu deret gelombang itu baca aja. Baterai Soalnya. bilangin. Baterai. Bahasa Jawa dibaca soalnya. Soal. Suatu deret gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai kontur dasar laut lurus dan sejajar dalam arah barat timur. Di laut dalam tinggi gelombang adalah 2 meter, periode 8 detik dan arah gelombang adalah barat laut. Tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 3 meter. B-nya 3 meter. H0-nya berapa? 45 H0 tinggi gelombang laut dalam 2 meter. T0 periode 8. Lagi alfa 0 45 saja. Ya. ya. Kau pasang di mana? Yang paling pertama dihitung adalah ini berapa L0-nya? L. Kenapa bisa 1,5 di situ? Kalau ada yang mau membuktikan ini bagi 9,81. 9, berapa sih? G 9,81 bagi 2 kali 3,14. Ya. Kalau mau coba cek, kita cek lagi di sini. Itu 9,81 gravitasi kan? 9,81 Iya kan? Beda. dibagi 2 kali Bapak dah betul. 3,14 1,5. Nah, ya, jadi di buku kalau kalian pakai bukunya ini Performance Grade Mojo, maka dia langsung menghitung ini tadi G dengan 2pi dia kasih jadi 1,56. Ya. Tapi rumusnya tetap itu ya. L0 sama dengan dt kuadrat per 2pi. P-nya berapa? 8. 9,81 kali 8 kuadrat per 2 kali 3,14. Tadi ketemunya berapa? 9,8 meter. Kedalamannya 3. Jadi D per R0 sama dengan 399,8. Berapa tadi? 0,03. Saya tidak tahu ya. Gimana itu? Tadi tadi 2 ini. 0,03. Jadi tadi kenapa 0,02 itu namanya 2 meter. Kemudian lihat di tabel lampiran 1. Tabel L1 untuk D per L0 0,03, D per L nya sama dengan di kelas Abraham kemarin tidak ada yang punya 3 buku. Nanti kalau mau kopi ya bawa masing-masing ya. Kalau KS bawa masing-masing tabel lampiran yang ada di belakang.
Di asal kemarin ada beberapa yang ini. Di halaman ini ada 0,03. Jadi PL-nya di situ berapa? Berapa? 0,071 0,07135. Berapa L-nya? 3 dibagi 0,071 Jadi panjang gelombang di kedalaman ini itu sebenarnya 42,05. Ya. Kalau di laut dalam panjangnya ini. Kemudian arah datang gelombang. Nah, di sini ada channel ya. Kalau kita pakai T0 itu ada channel. Ya. Channel itu C itu cepat lambat. Kalau kecepatannya itu fungsi dari apa sih? Di fisika. Jarak dibagi dengan waktu. Nah, fungsi jarak di gelombang itu adalah ini, panjang gelombang. Sehingga cepat lambat gelombang dirumuskan L0 per T atau L per T. Ya, ini 99,8 dibagi dengan channelnya berapa? Cepat lambat gelombang di laut dalam 12,48 meter per detik. Ini C L per T sama dengan 42,48. 5,26 ini kita perhati 5,26 meter per detik. Sudah ada C1, sudah ada C0, sudah ada L1, sudah ada juga L0. Ya. Nah, untuk menentukan berapa sudut datang gelombang ya setelah mengalami pembelokan, pakai prinsip Snell yang namanya. Kalau di buku Mojo, karena di buku ini masih banyak pakai terjemahan dari short protection manual. Di short protection manual itu dia bilang pakai efek Snell atau metode Snell. Itu ada di optik. Saya tidak tahu apakah ini, karena kita tidak belajar optik ya di sini kalau fisika. Atau kalau di SMA ya, nanti coba dicek lagi pernah tidak percobaan fisika kasih cahaya, kemudian dikasih prisma, kemudian dia belok, prisma kaca, kemudian dia belok. Saya masih ingat, saya kayaknya masih pernah praktik seperti itu. Saya lupa di kalau tidak di SMP, di SMA. Nah itu efek Snell katanya. Yang mana rumus Snell itu sin alfa 1 sama dengan C1 dibagi C0 dikali dengan sin alfa 0. Yaitu rumus Snell itu yang di bawah. Yang sin alfa 1 sama dengan cepat lambat. Jadi cahaya itu punya ini ya, cepat lambat karena dia gelombang juga. Ya, makanya di optik ya ada rumus Snell ini, sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 dikali dengan sin alfa 0. Jadi untuk menentukan sudut gelombangnya ya pakai itu. Ya. Jadi untuk menghitung sudut datang gelombang setelah belok, pakai Snell sin alfa 1 C1 C0 sin alfa 0 nya tadi ada ya. Jadi sin alfa 1 berapa C1? 5,26 C0 12.
12,48 ya. Bagi sin 45 dikali sin 45. Sin 45 berapa? 1 apa? 10 ya? 10 atau 1? Coba di kalkulator lagi. Sin alfa 1 sama dengan sin 45 berapa? Ada yang akar 2 ya? Ya, pakai kalkulator aja. Desimalnya berapa? Desimalnya sin 45. Angka desimalnya berapa? 0,7. Ini 5,26 bagi 12,4 kan? Saya kalau nggak salah diingatkan sama ada tidak? Jam berapa ingatkan saya? Jam 8 ya? Iya Pak. Jam berapa kali masuk tadi? Habis waktu. Jam 8.40 baru kali datang. 5,26 dibagi 12,48. Sin 45. Ini 0,8504. Yang kalkulator itu nih, karena ini number ya. Apa dibaca sebagai dulu atau enggak? Iya betul Pak. Ini dikali ini 0,358. Kemudian antisin. Antisin disekan ya. Sin pangkat ini 1. Ada ya sin pangkat ini 1. Sin, asin, vektor hyperboloid ini apa? Kebalikan. Coba kita pakai antisin. Aman tak hasilnya? Beda ya. Nah, jadi ini cari antisinusnya, ya. Jadi kalau dapat seperti ini antisin. Alfa 1 sama dengan ya, antisin dari nilai 0,38 tadi. 3,6. Nih, coba dicek cara kalkulatornya gimana berapa supaya jadi sudut. Ya? 358 ya? Iya, 358. 358. Di atas berapa? 0,29. Nah, yang mana? 0,29. Iya. Hati-hati kalau pakai siapa. Nah, ini alfa satunya jadinya 17,34. 17,34 derajat. Kemudian koefisien refraksi, ya, itu KR. Tadi KR sama dengan akar cos alfa 0 cos alfa 1 akar cos 45 cos 17,34. Ketemu KR sama dengan berapa? Ya, kalau sudah ketemu KR, hitung lagi KS. N0, L0 ya, dibagi dengan N1, L1. N-nya mana tadi?
Ya, untuk menghitung koefisien pendangkalan atau langsung saja pakai ini tadi. Apa ini? Untuk 0,03 KS-nya itu sama dengan 1,125. Ya. KS dari tabel 1, sehingga H1 sama dengan KR KS A0. KR-nya dari sini, KS-nya ini, A0-nya berapa ya tadi? 2. Ya. Nih. Jadi tinggi gelombang yang sampai titik pengamatan tidak sama dengan tinggi gelombang yang asli ramalan. Kemarin pas praktisi ada yang tanya, Pak, kemarin kan kita sudah belajar ramalan gelombang. Nah, apakah gelombang yang setelah kita ramalkan itu itulah gelombang yang dipakai untuk menghitung kekuatan struktur dan lain sebagainya? Ternyata ada lagi namanya seperti ini, efek pendangkalan, efek soning, ya, efek diffraksi. Belum lagi kalau ada efek gelombang pantul, belum lagi kalau dia misalnya gelombangnya pecah, ya, gelombangnya itu pecah dan lain sebagainya. Ini diffraksi. Ya. Jadi ini contohnya untuk H1. Kemudian ini diffraksi akibat adanya ini halangan. Pantai atau dilepas pantai, misalnya di tangannya bisa pulau, bisa three quarter. Pernah lihat ya three quarter yang lepas pantai? Ya, jadi dia tidak di garis pantai, dia ada di arah perairan. Ya. Nah, kalau ada gelombang datang dari laut dalam, kalau dia kena ini, maka dia akan mengalami pembelokan. Contohnya seperti ini. Ya, di grup lokasi sosial ini. Kalau tidak ada, jadi gelombang datangnya rupanya dari sini. Ini karena pemecah gelombang ini kalau kelihatan dari atas dia bentuknya kayak garis-garis saja, padahal sebenarnya dia dari mana? Ini garis pantainya, ini pemecah gelombangnya, kelihatannya seperti garis saja. Padahal di bawahnya itu ini semakin melebar. Ini di bagian dasarnya, ini di bagian atasnya. Ini yang kita lihat hanya sedikit, tapi di bagian ininya dia melebar. Makanya gelombang yang datang itu dia belok sini, ya, akibat tadi pendangkalan. Soal ini refraksi ya. Nah, makanya dia belok sini. Kemudian di sini kan kosong. Ya, makanya kalau dilihat dari citra gambarnya sebelah sana, yang di sini tuh mundur garis pantainya. Ya. Karena gelombang yang di tengah-tengah sini itu tidak mengalami ini tadi. Ya, dia hanya mengikuti garis ini. Dia bisa di sama yang di sini juga. Kalau dari sini dia yang mengarah sedikit ke sini, kalau ada yang belok sedikit. Ya. Akhirnya yang di tengah itu rusak. Kemudian dikasihlah lagi ini perlindungan di depan. Untuk di Indonesia pemodelan-pemodelan seperti ini biasanya banyak yang melakukan itu teman-teman dari ITB.
ya, karena di sana ya semuanya ada ya. Software ini ada, software ini ada, karena di sana memang fokus ke pemodelan matematika. Kemudian kalau mau pemodelan hidrolik atau fisik, ini biasanya ada di BPPT, Balai Pengkajian ini, Teknologi Pantai. Ya. Di Indonesia Balai Teknik Pantai (PU) ada di Bali. Jadi kalau ada yang mau S2 atau lanjut S2 mau fokus ke sini, cari PT atau kampus yang punya kerjasama dengan ini Balai Teknik Pantai. Ya, kalau punya kerjasama di sana atau dengan BRIN, BPPT. ya BRIN. Cari yang kampus yang ada kerjasamanya dengan BRIN sama BP apa Balai Teknik Pantai. Jadi bisa masuk ke sana untuk pemodelan hidrolik gelombang. Ini tabel-tabel ini berdasarkan angka-angka ini tadi, ya, di difraksi. Jadi tinggi gelombang akibat difraksi itu adalah koefisien difraksi dikali dengan tinggi gelombang datang. Kalau misalnya di sini belum ditahu tinggi gelombangnya, maka perlu dulu kita mengkaji tinggi gelombang ini tadi. Ya, dengan mempertimbangkan hal ini tadi, kita harus punya kedalaman, harus punya alfa 0. Kalau ini kan bisa aja nih. Ya, kalau tidak ada lagi yang ini, maka mau tidak mau kalian harus ramalkan lagi tinggi gelombang sampai ini. Prosesnya panjang. Biasanya kalau hanya di dalam kelas ini sudah dikasih. Jadi kalau satu ini yang dikasih, kemudian yang menghitung difraksinya, harus hitung ininya. Berapa tinggi gelombang yang ada di titik P? Ya, misalnya situ dia bilang ada rintangan seperti ini, kemudian ada gelombang datang seperti ini. Ya, di sini tinggi gelombangnya berapa? Kalau tinggi gelombang di sini tidak tahu, di sini dia bilang HP ya, kalau ini titik P. Tinggi gelombang di titik P. Kalau tinggi gelombang di sini tidak tahu, mau tidak mau harus seperti ini. Hitung dulu berapa tinggi gelombang di titik P. Ya, dengan mempertimbangkan arah datang gelombang ini berapa misalnya 45 derajat kan, 60 derajat kan. Kalau dibilang itu arah datang gelombangnya seperti ini berapa? Kalau bisa kasih tahu alfa 0 sama dengan 60 derajat, kalian hitung lagi. Hitung sampai di sini. Kalau sudah dapat, itulah HP. Tapi kalau misalnya di soal ditahu tinggi gelombang di titik P sama dengan 1,87 meter. Nah, berarti hasilnya langsung HP-nya berapa? Kemudian di situ ada lagi titik tinjauan yang bisa ditanya berapa tinggi gelombang di titik A. Dia mau tahu tinggi gelombang di titik A atau AA. Pertanyaannya berapa tinggi gelombang di sini? Maka yang perlu kita cari tahu adalah jarak dari sini ke sini berapa? R. Kemudian sudut yang dibentuk ini beta. Kemudian ini kan kalau kita teruskan, maka di sini ada sudut theta. Ya, jadi ada HP, ada R, ada beta, ada theta. Kalau sudah dapat itu semua, tinggal pakai tabel.
Lagi-lagi ada tabel di bukunya Pak Bambang Sudarmoja yang bisa dipakai. Ya. Jadi kemarin kalau nggak salah saya bilang saya nggak paksa beli buku, tapi di buku ini banyak sekali tabel yang bisa dipakai. Ya. Apalagi misalnya kalau PAS kan atau kalau misalnya saya masuk ke PTS, ya pasti saya akan suruh ngitung yang kayak begini. Pasti open book, nggak mungkin open book. Kenapa? Karena semua nilai-nilai ini ada di sini. Ya. Dapat lagi di fraksi, ada lagi tabel di fraksi. Ya, tabelnya ada di halaman 82 sampai 83. Ya. Kemudian itu ada tinggi gelombang titik A itu sama dengan K, ya, koefisien difraksi dikali dengan tinggi gelombang di titik ujung rintangan, ya. Oke. Jarak ujung rintangan terhadap ini, kemudian beta sudut, ya, ini sudut di sini, kemudian beta sudut antara kedalaman gelombang sampai sini, kemudian L panjang gelombang. Nah, ini lagi panjang gelombang, ada L panjang gelombang, ada beta sudut, mungkin dibaca saya kirimnya. Kemudian ada beta, ini juga sudut. Kemudian ada R, ini jarak dari titik tinjauan ke ini, dari ujung rintangan sampai titik tinjauan. Panjang gelombang, kalau nggak ditahu lagi, jadi masalah lagi. Kalau hanya ditahu T0, mau nggak mau kalian harus hitung ini lagi. D per L0 berapa, D per L, kemudian cari L-nya berapa. Ya, seperti contoh soal berikut. Diketahui gelombang menjalar dengan periode 8 detik, ya, 8 detik. Kemudian membentuk sudut theta 60 derajat. Ini thetanya ada. Kedalaman air di belakang pemecah gelombang 10. Kedalaman air D 10. Jadi ada D 10 theta berapa tadi? 60 derajat. Kemudian D periode T. Jadi kalau bilang periode T berapa detik? 8 beta 30 derajat. 30 derajat. Kemudian ini yang jadi kunci, tinggi gelombang di ujung rintangan. Jadi kalau dia bilang tinggi gelombang di ujung rintangan, di D sama dengan berapa detik? 2 meter. Pastinya apa? Kalian nggak perlu menghitung ini. Nggak perlu, sudah ada. Ya. Tapi kalau di situ dikasih tahu sudut datang gelombang awal 60, ya, alfa nolnya 60. Kemudian ya alfa nol dianggap sama dengan ini beta. Ya itu dulu ini. Atau di depan ini sebelum sebelum belok sudutnya ini. Nah, nanti sudut datang gelombang di sini yang ke sana itu yang dipakai sudut ini alfa 1. Ini yang akan dipakai sebagai P. Nah, jadi misalnya seperti ini kan, ada kontur sejajar. Kemudian di sini datang gelombang, kemudian dia belok.
Ini kan beda nih. Yang misalnya di sini 90. Alfa nolnya. Nah, berapa alfa satunya? Itu C1 per C0 dikali 90. Iya. Alfa satunya sama dengan adisi dari nilai ini. Ya, belajar kan pakai terlalu ya. Bagaimana dapat ini? Kalau sin alfanya 0,5, alfanya berapa? Kalau sin alfanya 0,006, alfanya berapa? Itu diatur pakai kalkulator karena nanti dihitungnya pakai kalkulator semua ini. Alfa sin 45. Ya. Ini kalau dapat kasus seperti ini, tapi kalau di soal sudah tidak seperti ini, ya, ini aja pakai ini. 45 sin Ya. Langsung aja pakai ini. Ini langsung hitung. orang baik. L-nya berapa? Cara mendapatkan L berapa? Ya, ini tadi. D per L0 dulu. Berapa? Bagaimana cara dapat D per L0? Ya cari dulu L0 berapa? DT kuadrat per 2pi. Tadi berapa ini? Ya? L0-nya 99,8. Kemudian D per L0-nya ya berapa D-nya? 10 per 99,8. 0, berapa di sini? 1. Bentar, Pak, bentar. Dari tabel Salah. 0, D per L0 Biarlah. 0,1, D per L-nya berapa? Berapa D per L-nya? 0,1. Cuma satu. Kalau sudah dapat, ini kalau tidak salah pernah ada dulu tabel ini di bawah. Itu gue gabut. 0,1. Udah. 0,14 0 Udah. L sama dengan 10 per 0,14098. Apa itu? Jadi di situ dia interpolasi lagi ya. 0,1002. Di sini dia interpolasi lagi. Kalau pakai 0,1, maka ini D per L0-nya. Kenapa beda di atas? Karena dia pakai interpolasi. Dia betul-betul mencari D per L0, maka D per L untuk ini 0,1002. Kita langsung aja pakai 0,1. Ini berapa? 10 bagi 1, 0,14. 10,93 meter. Sudah ketemu L-nya. Pakai tabel yang di fraksi tadi. Di tabel di fraksi ini ada nilai R per L. R per L. R-nya berapa? Sudah disebutkan di situ jarak. 140. Jarak dari ujung Jadi A rintangan ke titik A 140. Nanti di sini ada R 100 jarak. bagi 70,2 ya. 2. Dia seminar. Kemudian betanya berapa? 30. Saya di sini beta 30. Beta betanya berapa? 60. Jadi cari beta 60, beta 30, R per L 0,28. K-nya 0,0
aksen itu. A di titik A sama dengan 0,28 dibagi dengan anol. Mana? HP, HP sama dengan 0,28 dibagi 2 1, 0,56. Apa? Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditahu HP-nya langsung aja pakai ini. Yang paling pertama cari adalah D per L0, kemudian masuk ke lampiran, cari D per L, kemudian cari L, hitung S per L, kemudian dari S per L dan data-data lain yang diketahui, dia tambah berapa nilai keabsen. Setelah dapat nilai keabsen, pakai hitung dengan A di titik tinjauan. Ya, seperti itu. Itu untuk difraksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, barangkali untuk kali ini sampai di sini dulu, ya. Nanti materinya